Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Nuwasil qira'atana fi kitabi Thamratul Ilmi al-Amal. Buah manis daripada ilmu itu adalah amalan. Kita udah membaca kemarin Al-Amru Sadis, perkara yang ke-6 yang menunjukkan bahwasanya buah manis ilmu adalah amalan, yaitu dengan kita membaca bagaimana musara'ah wa mubadaratis salaf, bagaimana bersegeranya mereka tanpa basa-basi dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh syariat, tanpa pikir-pikir langsung mereka tinggalkan. Kemarin kita sebutkan contoh di dalam kasus ini adalah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mampu untuk meninggalkan yang namanya sumpah dengan nenek moyang, ya, dengan bapak-bapaknya mereka. Padahal kalau kita lihat orang Arab ini itu sudah sangat terbiasa di zaman jahiliyah bersumpah dengan bapak-bapak mereka. Udah darajal lisanu ala dzalik, lisan itu udah biasa. Udah sangat biasa mengucapkan hal tersebut. Ya. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan lagi kalau ngomong kayak gitu. Ya bukan. Memang sudah tercetak kayak gitu lisannya, ya, dan yang semisal. Allahul musta'an. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, apa kata Umar? Fa wallahi ma halaftu biha mundu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak pernah lagi bersumpah dengan nama bapak-bapak kita semenjak saya mendengar hadis ini dari Nabi SAW. Dzakiran wala athiran, baik dzakiran atau athiran. Dzakiran itu adalah, ya, yakni la min qawli, bukan dari ucapan saya langsung, atau yang dihikayatkan dari orang lain tentang ucapan saya. Lah. Artinya betul-betul Umar bin Khattab itu mampu langsung meninggalkan kebiasaan tersebut. Ajib. Semakala kita lanjutkan, wa minat taraif, di antara kejadian-kejadian yang agak lucu gitu ya. Allati tunqalu fi hadzal bab, yang dinukilkan di dalam bab ini, wa hadza adzkuruhu faqat lil muqaranah. Ini saya menyebutkan ini tujuannya ya dalam rangka ini aja, bersamai. Bagaimana membandingkan, ya, para ulama salaf itu sangat bersegera di dalam, atau bukan ulama, ya, para salaf secara umum sangat bersegera di dalam mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Walinudrika aidan hammata salaf wa 'azima inayatihim fi hadzal bab. Tujuan disebutkan ini juga supaya kita bagaimana bisa mendapatkan semangatnya para ulama salaf dan besarnya perhatian mereka di dalam bab ini, yaitu di dalam apa? Di dalam bab meninggalkan perkara-perkara yang udah ketahuan ini adalah larangan dari Allah dan Rasulnya. Yuzkaru anna syakhsan sami'a rajulan. Nah, disebutkan bahwasanya ada seorang, dia mendengar seorang laki-laki. Ada fulan mendengar si Alan yahlifu bin Nabi, yang dia si Alan ini bersumpah dengan nama Nabi, wan Nabi, demi Nabi. Fa nasahahu wa akhadha yashrahu lahu al-adillah. Kemudian fulan karena mendengar temannya ini sumpah dengan nama Nabi dan dia udah tahu ilmunya, dinasihatilah, ya. Sebagai ini kan, Masya Allah.
Ini giatnya juga para salaf di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada kesalahan dari temannya, langsung dinasihati. Ada kesalahan dari orang, langsung ya dinasihati. Tapi dengan cara yang baik. Wa akhadha yashrah. Mulai mensyarah nih. Mensyarah dalil-dalil yang dia tahu dari larangan untuk bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Hatta qatana'a wa azama alla yahlif. Sampai nih orang dinasihati udah cukup. Merasa cukup, merasa qanaah dengan dalil yang dijelaskan sehingga dia itu apa? Bertekad untuk tidak bersumpah lagi. Ajib. Ini apa namanya? Besarnya semangat salaf. Antum lihat di sini? Ana enggak kuat ini. Wal Ustaz. Famimma bita'kid liman yu'azzimu qalalah. Dan karena tujuan untuk menekankan taukid liman yu'azzimu kepada liman ya'idhuhu kepada orang yang menasehatinya. Jadi si fulan ini apa? Menasehati Alan. Alan ini pengen menekankan bahwasanya saya enggak mau sumpah lagi dengan nama Nabi. Saya udah tahu haram bersumpah selain daripada Allah dan nama-namanya. Qala lahu, kemudian si Alan yang dinasihati berkata kepada fulan, "Wan nabi, demi nabi, lan ahlifa bin nabi ba'dal yaum." Demi nabi, saya enggak akan bersumpah dengan nabi, ya, setelah hari ini. Ya. Dia enggak mau bersumpah dengan nabi, tapi apa? Untuk menekankan bahwasanya enggak mau sumpah dengan nabi, dia sumpah dengan nabi. Allahu Akbar. Ini Masya Allah, ikhwan fillah. Nulahidu, kita perhatikan di sini, kisah ini. Anna al-lisan idza daraja ala syai'in min as-su'ubah bimakan an yantafila minhu al-insan wa yu'adhiba duna an yaqa'a minhu. Kita perhatikan di sini, ya, bahwasanya lisan itu ketika udah biasa dengan suatu perkara, dengan menyebutkan suatu perkara, udah biasa ngomong A, udah biasa ngomong B, minas su'ubah bimakan an yanfalita minhul insan. Termasuk perkara yang sangat mudah, ya, seorang manusia itu dia an yanfalita minhu al insan. Wa yu'adhiba duna an yaqa'a minhu, ya. Untuk dia tuh enggak sengaja dan membiasakan untuk tidak terjatuh daripada hal tersebut. Ya karena udah terlalu saking apa? Udah terlalu saking biasanya. Jadi untuk supaya membiasakan tidak terjatuh, membiasakan supaya lisan ini enggak sengajanya hilang, itu susah. Karena saking apa? Biasa. Makanya sampai-sampai ketika ingin meninggalkan jangan sumpah dengan nama Nabi, dia bisa langsung ngomong wan Nabi, demi Nabi. Tapi apa? Kita lihat bagaimana seriusnya mereka di dalam meninggalkan perkara yang telah dilarang. Ajib. Wala mujarrada faltatil lisanin. Nah, dan bahkan apa? Bukan hanya sekedar faltah. Faltah itu apa namanya, ngucap nggak sengaja, bukan cuma ngucap nggak sengaja, ya karena memang bagaimana ya, sudah demikian. Falta ini sabqul lisan, al khata' fil lisan. Karena udah saking kebiasaan, pasti dia apa, tanpa dia sengaja, tanpa dia ini, pasti kayak gitu. Maksudnya kayak gitu daripada kalimat ini. Fa Umar radhiyallahu anhu yahlifu wallah ma halaftu biha ba'du la dzakiran wa la athiran. Apa kata Umar? Demi Allah, saya tidak akan mau bersumpah lagi dengan nama-nama bapak saya setelah tahu dari Nabi SAW. Baik dzakiran atau athiran. Sudah kita terjemahkan tadi, kita syarah ya maknanya. Fa hadza mimma yubayyinu lana 'azima inayati salaf wa ri'ayatihim lil ilmi
Maka ini adalah perkara yang menjelaskan kepada kita semua bagaimana agungnya, besarnya perhatian para salaf dan perhatian yang mereka terhadap ilmu yang mereka miliki. Allah. Inilah yang terkadang kita kesulitan untuk menerapkannya. Tapi terus berusaha, nggak boleh kita menyerah. Karena nggak boleh menyerah, haram. Nah, kita harus betul-betul riayah terhadap ilmu yang kita miliki. Allah musta'an. Ma an yasma'al hadis sawa'an fi babil amr atau fi babil zajar illa yuwadhibu alaihi muwadhabatan ajibatan hatta fima alifathu nafsu wa'tadat alaihi. Ma di sini maksudnya kullama ikhwannya, kullama an yasma'al hadis, atau ma di sini tidaklah, bisa kita katakan tidaklah seorang salaf itu mendengar suatu hadis. Kenapa ma di sini tidaklah? Karena setelahnya ada ilah. Tidaklah salaf itu mendengar suatu hadis, baik dalam bab perintah atau dalam bab pelarangan, melainkan dia berusaha untuk membiasakan dirinya dengan pembiasaan yang sangat membuat takjub ketika kita dengar perbuatannya, ya, ketika kita dengar usahanya di dalam membiasakan hal tersebut. Hatta fima alifathun nafsu, sampai jiwa itu terbentuk di atas prinsip segera mengerjakan amalan dan meninggalkan yang namanya larangan. Artinya saking dia betul-betul membiasakan diri dengan kebiasaan yang sangat ajib, sehingga hal tersebut itu udah menjadi terbentuknya jiwa dia demikian. Wa'tadat alaihi, dan udah kebiasaan jiwa kayak gitu. Artinya mungkin yang awal agak berat, kemudian terus dibiasakan, dipaksa sampai agak mulai terbiasa. Terus dipaksa terus sampai terbiasa. Terus dipaksa terus sampai betul-betul ya perkara-perkara yang terbiasa ini dan menjadi kebiasaan dia, sehingga ketika dia tidak mengerjakan itu ada merasa aneh pada dirinya. Sehingga kalau dia tidak mengerjakan perbuatan tersebut, itu kayak ada yang kurang pada diri. Sampai kayak gitu derajatnya. Nggak sampai segitunya. Masya Allah. Para ulama salaf itu. Ya seperti contohnya Di dalam hal belajar ilmu. Dalam hal membaca buku. Ya contohnya seperti Syekh Albani misalkan. Nggak bisa nggak baca buku sehari. Nggak bisa nggak baca buku sehari. Bahkan diriwayatkan ketika beliau sedang sakit mata, kayak ada burem-burem laler-laler gitu banyak, lagi sakit mata, didatangkanlah dokter ke tempatnya beliau. Ketika didatangkannya dokter katanya kata dokter, divonis ini lagi sakit mata, nggak boleh baca dulu, nggak boleh baca. Beliau nurut-nurut aja sama dokter pertama-tama. Setelah itu tapi nggak kuat, jiwa nggak kuat nih, rasanya pengen baca pokoknya. Nggak, saya coba baca. Coba-coba ke maktabah, bacalah sedikit. Biasa. Sehingga semakin dipaksakan baca, ternyata nggak apa-apa dan sembuh dengan sebab bacanya itu. Sakit mata gara-gara banyak baca. Kemudian sembuh gara-gara baca. Kenapa? Karena nggak sanggup untuk meninggalkan baca. Itulah para ulama itu. Ketika ada suatu perkara, mereka tuh di dalam bab amr atau bab nahi kayak gitu. Pertama membiasakan diri, terus diusahakan. Paham ya? Kemudian terjadilah perbuatan tersebut biasa buat kita. Kemudian sampai pada titik kita kalau nggak ngerjain itu nggak biasa, harus ngerjain. Kayak gitu. Nah itu bagaimana tuh kita terapkan di dalam al-amr wa nahi, dan juga kita terapkan di dalam belajarnya kita. Nah, jangan cuma baca buku, jangan cuma artinya belajar buku kitabnya
tebal-tebal ternyata nihil. Wa min hadzal bab ma jaa fi hadits Anas fi sahihain. Dan termasuk daripada bab ini adalah hadis yang datang dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dalam riwayat sahihain. Waqad kana radhiyallahu anhu khadiman inda Abi Talhah. Wa kana yawman yusqihi mil khamra qabla tahrim. Ini Anas ini beliau itu pernah menjadi pembantunya Abu Talhah. Wa kana yawman, dan pada suatu hari yusqihimul khamra qabla tahrim. Ini Anas ini kerjaannya itu biasanya nuangin khamr. Ya. Abu Talha lagi nongkrong misalkan yang ada ya. Itu kebiasaan Anas ini karena pembantunya khadiman inda Abi Talha itu nuangin khamr. Sebelum diharamkan, tentu sebelum diharamkan. Ya, siapa yang mau lagi? Tuangin khamr. Ini sebelum diharamkan di khamr. Wa bainahu wa kadzalik yusqihimul khamra id ata'atin. Ketika dalam keadaan demikian, lagi enak-enak minum khamr nih, lagi mabok, ya. Lagi merasakan apa yang dinikmati dari khamr, tiba-tiba ada orang yang datang. Wa qala, seraya berkata, hurrimatil khamr. Hurrimatil khamr. Khamr telah diharamkan. Dalam riwayat lain, ala annal khamr atau innal khamr qad hurim. Ketahuilah, khamr telah diharamkan. Ketahuilah, khamr telah diharamkan. Ajib. Fa umiru fawran bi iraqatiha ma'a ta'alluqin nufusi wa i'tiyadihim ala dzalik. Kemudian mereka semua nih yang sedang nongkrong diperintahkan segera untuk memuntahkan khamr yang tadi udah masuk diminum. Padahal kalau kita lihat jiwanya mereka ini para ya orang-orang al-muhajirin dan ansar itu sangat memiliki ketergantungan yang sangat kuat dan sangat terbiasa terhadap minum khamr ini. Fa'araquha fawran fi nafsi al-lahadha. Maka mereka apa? Ketika diperintahkan untuk memuntahkan khamr, mereka langsung muntahkan. Bersegera. Pada saat itu juga. Ajib. Wa kana dzalika akhiru ahdihim biha, dan itu adalah waktu terakhir mereka dengan khamr mereka. Maka diriwayatkan pada saat itu jalanan di Madinah apa? Banjir khamr. Ya, karena khamr itu minuman kebiasaan mereka. Mungkin kalau kita habis makan minumnya air putih, kalau mereka apa? Khamr. Kayak gitu, saking kebiasaan. Nah, ini belum diharamkan ya, Pak. Jangan sebentar antum kayak sahabat Ustaz. La haula wala quwwata billah. Haram. Ketika ada diharamkan, dituang semuanya. Ini kan artinya sebenarnya perkara yang kayak gini sulit. Ya, kalau kita katakan sulit. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan suatu perkara, udah terpola. Ya. Dengan suatu perkara demikian sulit untuk meninggalkan. Betul enggak? Yang udah sering main game. Disuruh langsung tinggalkan sulit enggak? Wah, itu tiba-tiba jempol gerak sendiri. Ya. Tiba-tiba gini sendiri. Allahul musta'an wa billah. Bahkan ada orang yang saking sering main gamenya, ketika HP-nya diambil, ngamuk, betul. Ketika tidak boleh main game, ternyata dia udah terkena sarafnya, jadi gerak-gerak gitu sendiri. Musta'an. Lah, iya kan? Itu karena sulitnya dia untuk meninggalkan game dan udah terganggu. Santri jangan udah berhenti main game. Sebagian kalau masih ada main game berhenti sebelum gerak-gerak sendiri jempol ya. Nah, iya. Antum yang biasanya misalkan apa? Biasanya megang HP biasanya. Ya, tiba-tiba disuruh apa? Antum jangan main HP. Tapi HP-nya masih sama antum. Ini tangan ini kayak gatal,
pengen ngambil tuh HP. Betul ya? Sangat sulit untuk meninggalkan suatu perkara yang udah menjadi kebiasaan, udah terbentuk di dalam keadaan tersebut. Tapi para sahabat ajib. Lihat mereka, inilah kesemangatan mereka di dalam babul amr dan nahi. Kadzalika ma jaa fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu. Dan juga termasuk daripada bab ini adalah hadis yang datang dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW itu dahulu pernah melihat ada seorang lelaki yang dia itu memakai cincin dari emas. Ini di tangannya ini ada cincin dari emas. Kemudian Nabi lepaskan cincin tersebut dan Nabi lempar cincin tersebut ke tanah. Waqala, kemudian berkata, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Apakah salah seorang dari kalian sengaja mengambil batu jamrah, batu yang kecil yang terbakar, itu namanya jamrah. Nah, kecil yang terbakar yang merupakan potongan yang menyala dari api neraka. Kemudian setelah itu dia letakkan di tangan. Ya. Jadi maksudnya apa? Lelaki itu nggak boleh pakai cincin dari emas. Apakah ada dari kalian yang demikian? Mengambil potongan batu dari api neraka ditempelkan di tangannya. Faqila lirrajul ba'da ma dhahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam khudh khatamak intafi' bihi, yakni tabi'uhu. Dikatakan kepada seorang lelaki tersebut yang mana cincinnya diambil oleh Nabi kemudian dilemparkan ke tanah. Setelah Nabi pergi dikatakan kepada dia, ambil tuh cincin kamu. Kamu manfaatkan cincin kamu. Maksudnya apa? Udah jual aja jual. Atau enggak kasih ke yang lain. Kasih ke yang halal dari kalangan perempuan. Istri atau siapa. Ya, tatrukuhu li ahlik, ya kamu tinggalkan cincin tersebut untuk keluargamu, untuk istrimu atau anakmu yang perempuan. Hadhihi wujuhu mubah. Ini adalah bentuk-bentuk mubah. Paham? Dijual mubah. Sah wala la? Nah. Atau diberikan kepada istrinya mubah enggak? Mubah. Atau kepada anak perempuan mubah aja. Dimanfaatkan itu cincin yang udah dibuang dari Nabi SAW. Ya dibuang ke tanah yang dari emas. Qala, apa kata seorang laki ini? La, tidak. Wallahi, demi Allah. La akhudhuhu abada wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak akan ambil selamanya. Sungguh cincin tersebut telah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Kalau antum gimana? Emas 3 gram. Ambil jual pasti. Kalau Ruli mahar. Ya ikhwan fillah, kita nggak akan mampu untuk demikian kecuali apa? Kesanggupan kesungguhan kita di dalam hati. Sudah paham ya, Pak ya? Nah, jadi nggak mau ngambil, nggak mau Allahu Akbar. Zaidat nafsuhu fi hadzal mubah min syiddatil inayah wal iltizami bima jaa'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jiwanya mereka itu merasa zuhud pada perkara yang mubah ini. Kenapa? Karena mereka itu inayahnya itu sangat dahsyat. Perhatiannya, penjagaannya, iltizamnya mereka dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar. Makanya mereka sanggup. Nah, sekarang bagaimana kita praktekkannya itu? Ya, Allahu Akbar. Ya kalau diambil salah nggak? Enggak, halal. Tapi gitulah mereka, masya Allah. Karena udah ngelihat dibuang sama Nabi SAW, enggak. Ya saya nggak akan ambil. Bayangin ya kalau umpamanya berapa gram?
uang itu. Dipahami? Tapi kalau santri sekarang diambil umpamanya, misal ada kemarin dulu gitu kan, fulan menggunakan alat kayak perempuan gitu kan, diambil nih. Ketika diambil, jangan disita Ustaz. Anda lempar misalkan, itu sebentar Anda pergi langsung diumpetin. Paham? Ini padahal barang tidak berharga. Barang tidak berharga padahal. Paham? Itu ikhwanifillah. Nah, karena kita tidak ada inayah, tidak ada iltizam. Ya, karena kita lihat cuma ustadz aja. Alah, ikhwanifillah azakumullah jami'an. Kita itu bukan karena cuma ustadz, bukan enggak. Yang namanya kebenaran dari siapapun itu, kalau memang itu benar, nyata ada dalil, kita amalkan. Jangan kita cuma ustadz. Justru itu guru antum harus terima nasihat. Kalau bukan dari guru antum aja, dari sama-sama teman menasihati, harus diterima. Harus gitu prinsip kita. Prinsip kita lagi di ikhwanifillah azakumullah. Ini selesai al-amru as-sadis. Al-amru sabi', perkara yang ketujuh adalah al-amal sababun li tsabatil ilmi wa rusukhihi. Pembahasan tentang amal itu adalah sebab kokohnya ilmu dan tertancapnya ilmu di dada kita. Jadi seorang kalau ilmunya mau kokoh, mau tertancap, itu diamalkan. Nah, li'annal inaya bil amal sababun li tsabatil ilmi wa rusukhihi wa quwwatihi. Bahwasanya memiliki perhatian yang sangat besar terhadap amalan itu merupakan suatu sebab kokohnya ilmu, mancepnya ilmu dan kuatnya ilmu kita. Wa idza turikal amal dhahabal ilmu kama jaa an Ali radhiyallahu anhu. Ketika amalan itu telah ditinggalkan, maka ilmu itu akan pergi meninggalkan kita juga. Karena ilmu itu ada pada diri kita. Tetapnya dia harus diamalkan. Kalau enggak ya udah pergi, mau ngapain dengan kita? Hal ini sebagaimana datang dari Ali radhiyallahu anhu annahu qala, beliau itu berkata, hatafa bil ilmi al amal. Ya, ilmu itu memanggil-manggil untuk diamalkan. Tahu hatafa artinya apa? Hatif apa hatif? Telepon. Di antara alarm ilmu justru amalkan. Alarm ilmu itu diamalkan. Ayo amalkan saya, amalkan saya. Itu alarmnya. Faid ajabah, kalau kita jawab panggilan tersebut, maka ilmu tersebut akan kokoh. Wa illa, kalau tidak irtahal, maka ilmu tersebut akan pergi. Ya ngapain ambil ada sama kita? Ya orang tidak mau diamalkan. Pergilah ilmu. Ya'ni la yabqa, maksudnya tidak tersisa. Fal amal bil ilmi sababun li tsabatih. Maka beramal dengan ilmu adalah sebab ya untuk kokohnya ilmu. Walihada jaa 'ani Sya'bi rahimahullah, oleh karenanya ya telah datang dari Asy-Sya'bi rahimahullah annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata, kunna nasta'ina ala hifdzil hadithi bil amali bihi. Kita tuh dulu biasanya, kita semua nih biasanya ya, jadi enggak cuma Sya'bi doang. Orang-orang yang bersama Sya'bi dari teman-temannya Sya'bi, kita dulu biasa untuk menolong diri kita di dalam menghafal sebuah hadis, maka kita meminta tolongnya dengan mengamalkan hadis tersebut. Jadi kalau diamalkan, ya insya Allah semakin apa? Cepat hafal. Allah. Kalau hafal hadisnya ribuan-ribuan, aja. Wajah an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala, innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman wa lan takuna muta'alliman hatta takuna amilan bima ta'allamta.
Sesungguhnya kamu tidak akan menjadi orang alim sampai kamu muta'aliman. Apa artinya muta'aliman? Belajar. Sampai kita belajar ilmu. Tidak mungkin kita jadi alim kalau nggak mau belajar ilmu agama. Walan takuna muta'aliman, kalian tidak akan bisa menjadi muta'alim hatta takuna amilan bima ta'allamta. Kalian tidak bisa menjadi muta'alim kecuali ya kalian itu mengamalkan apa yang kalian pelajari. Jadi untuk bisa menjadi muta'alim berarti apa? Mengamalkan ilmunya. Setelah udah diamalkan, insya Allah ilmunya kokoh dan insya Allah dia akan menjadi alim. Barakallah. Ini al-amru sabi', perkara yang ketujuh yang kita baca hari ini, insya Allah. Ya. Atau kita lanjut sedikit. Tahu ya? Wa fi hadzal ma'na al-'azim yunqalu 'ani salaf rahimahumullah nususun katsirah. Dan di makna yang sangat agung seperti ini, ya, hal tersebut juga dinukilkan dari para ulama salaf dengan nukilan-nukilan yang sangat banyak. Wa idza nadhara aidan al-muslimu ila al-waqi' al-amali fi hayati salaf yajid dzalika wadihan jaliyan fi siyarihi min al-atirati wa akhbarihim al-mubarakah. Dan juga ketika seorang muslim dia melihat realita amaliyahnya para salaf di dalam kehidupan mereka, ya niscaya mereka akan mendapatkan hal tersebut wadihan jaliyan, sangat jelas dan sangat tampak fi siyarihim, di perjalanan mereka, sirah mereka al-atirah yang sangat harum, wa akhbarihimul mubarak, dan kabar-kabar tentang mereka yang sangat berkah. Radhiyallahu anhum wa rahimahum, semoga Allah meridhai mereka dan merahmati mereka. Nah, kalau antum mau ya lebih semangat dalam belajar ilmu, memahami ilmu dengan sebenar-benarnya, lihat bagaimana para ulama salaf belajar. Kalau mau semangat mengamalkan ilmu, lihat bagaimana para ulama salaf dan para salaf menerapkan ilmunya. Banyak makanya kita ditulis tentang masalah itu. Hayatus salaf, apa namanya? Halatus salaf atau hayatus salaf ma'al Quran dan semisal. Wa alhaqna jami'an bis salihin min ibadi. Semoga Allah Azza wa Jalla menggabungkan kita, mengumpulkan kita seluruhnya dengan orang-orang saleh dari hamba-Nya. Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan al-amru tsamin pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Allah taala alam bisawab. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fiikum wa waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.